Selamat tinggal 20 pinjol yang akan hengkang atau akan tutup di tahun 2025 ini. Karena pinjol ini kayaknya tinggal namanya aja deh di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang 20 pinjol yang sangat-sangat berpotensial sekali bangkrut di tahun 2025. Karena 20 pinjol ini mendapatkan TWP lebih dari 5%. Yang mana ini sudah di ujung tanduk beliau akan mendapatkan kebangkrutan atau pinjol-pinjol ini akan mendapatkan kebangkrutan. Dan di sini pun saya juga mencari informasi lebih detail dan juga lebih dalam, ternyata terkonfirmasi bahwa OJK sendiri memberikan informasi bahwa ada 20 pinjol lebih di kuartal 3 tahun 2024 mendapatkan TWP lebih dari 5%. Nah, di sini saya mau jelaskan ya buat teman-teman semuanya, mungkin ada juga yang belum paham apa sih itu TWP, apa sih fungsinya 5% dan yang lain sebagainya. Oke, jadi TWP itu kepanjangan ya, kepanjangan tingkat awan prestasi dari sebuah pinjol terhadap kreditnya, yaitu biasa dikenal dengan TWP 90, TWP 180, atau TWP 120. Nah, OJK sendiri menilai bahwasanya pinjol dikatakan bagus, pinjol dikatakan itu tidak aman, pinjol itu dikatakan aman, itu berdasarkan TWP-nya teman-teman ya. Jadi tingkat awan prestasi ini dinilai oleh OJK sendiri, dan OJK menggarisbawahi atau OJK sendiri selalu menyoroti pinjol-pinjol yang TWP 90-nya itu lebih dari 5%. Artinya ketika ada sebuah pinjaman online, terus kemudian tingkat awan prestasinya di atas 5%, itu artinya dia dalam ambang kebangkrutan atau pinjol tersebut sedang ada masalah besar, teman-teman. Dan OJK sendiri mengkonfirmasi ada 20 pinjol yang tingkat awan prestasinya itu di atas 5%. Jadi gampangnya dan simpelnya gini, pinjol itu dinilai dari TWP-nya atau tingkat awan prestasi. Ketika tingkat awan prestasi tersebut di atas 5%, artinya pinjol tersebut banyak nasabah yang galbay dan itu dikatakan darurat oleh OJK. Bisa berpotensi besar dicabut izinnya karena nanti ketika TWP-nya itu sangat tinggi, pinjol tersebut berpotensial menjadi pinjol ilegal, teman-teman ya. Nah, kalau di bawah 5%, misalkan tingkat TWP-nya itu cuma 2%, 3%, atau 4%, itu OJK masih mengatakan pinjol tersebut aman dan tidak akan diselidiki lebih dalam lagi, tidak dilanjutkan penyelidikannya lagi, teman-teman ya. Kenapa kok berdasarkan tingkat awan prestasi, Bang, dinilai dari OJK ini? Karena semakin tinggi tingkat awan prestasi tersebut, maka pinjol tersebut dikatakan gagal. Gagalnya kenapa? Menjaga kredibilitas pinjolnya. Yang kedua, nasabah pinjol tersebut hanya sekedar main-main dalam memberikan pinjaman karena tidak meneliti terlebih dahulu nasabahnya. Terus kemudian pinjol tersebut dinilai gagal dalam memanage keuangan. Yang keempat juga banyak faktor sebenarnya kalau saya jelaskan tentang masalah tingkat awan prestasi ini. Intinya, kalau tingkat awan prestasinya itu lebih dari 5%, pinjol tersebut sudah diambang kebangkrutan. Tapi kalau tingkat awan prestasinya itu sedikit atau cuma 1%, 2%, 3%, itu bisa dikatakan pinjolnya masih aman. Nah, apa aja Bang pinjol 20 ini? Nah, saya sendiri sudah menelusuri banyak sekali situs apa aja pinjol-pinjol ini, 20 pinjol ini yang mempunyai TWP lebih dari 5% ini ternyata tidak disebutkan, teman-teman. Kenapa kok tidak disebutkan? Ya karena memang itu berbahaya, karena itu data privasi perusahaan, data pribadi perusahaan, dan OJK pun tidak sembarangan untuk memberikan informasi tersebut. Yang ditakutkan OJK, kenapa? Karena ketika disebutkan pinjol ini tingkat awan prestasinya sekian secara detail dan juga secara mutlak, maka nanti yang ditakutkan nasabah lebih banyak lagi yang galbay di pinjol tersebut. Seperti itu. Itu bayangan dan pikiran saya ya teman-teman. Karena ketika pinjol tersebut memunculkan TWP, itu biasanya mereka-mereka yang aman. Saya misalkan tingkat awan prestasinya 2%, itu dipublikasikan. Tapi kalau misalkan tingkat awan prestasinya di atas 5%, tidak ada yang dipublikasikan karena itu mengancam pinjol tersebut, oke? Ya, mana mau perusahaan itu mempublikasikan kejelekannya. Mana mau
pinjol itu mempublikasikan keburukannya atau kegagalannya. Kan nggak mungkin. Jadi seperti itulah gambarannya teman-teman ya. Karena tingkatan prestasi yang tinggi itu menandakan pinjol tersebut buruk seperti itu. Oke, ya kita harap saja dan berdoa buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan 20 pinjol ini segera bangkrut dan segera ditutup oleh pihak OJK ya. Dan mudah-mudahan video ini menjadi gambaran semangat buat teman-teman semuanya agar lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi ketika melakukan galbay. Jangan pernah melakukan gali lubang, tutup lubang. Itu pesan saya ketika kalian sedang galbay pinjol. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.